Shalom, selamat berjumpa kembali saudara di acara Mimbar Sola Gratia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Injil Elok, ayat yang pertama. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang wajib punya dalam Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Pada hari ini di ulang tahun HUT Gereja Kingmi Sinode Papua, kami mau belajar firman Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti dan menerima kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehubungan dengan menjelang Jumat Agung dan Paskah 2023 dan bertepatan pada hari ini pada HUT Gereja Kingmi Sinode Papua, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya beri tema, yaitu tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Kingmi, tunjukkan kuasa dan kasih Yesus Kristus dalam ratapan sesama umat yang menderita. Dari tema ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari sesuai ayat firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini. Hal pertama, tunjukkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pada momen HUT Gereja Kingmi Tanah Papua, kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang-orang percaya untuk menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah perolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Hal ini Tuhan Yesus meminta kepada semua orang percaya.
kepada para muridnya untuk menyampaikan Injil Allah kepada semua orang dengan cuma-cuma, tanpa memandang bulu, tanpa memandang itu lawan, itu kawan, itu penindas, ataupun bengis, atau orang baik, siapapun dia, kepada semua makhluk. Kita dipanggil untuk menyampaikan Injil Allah, Injil Kerajaan Sorga kepada semua orang. Tunjukkan kasih dan kuasa Tuhan itu kepada semua orang dengan cuma-cuma, tanpa membayar. Yang kedua, kasih Tuhan Yesus Kristus seperti apa yang harus ditunjukkan kepada umat, siapapun itu dia. Yaitu kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan adalah mengenai Injil Kerajaan Allah. Tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dan kebahagiaan hidup semua insan di muka bumi ini. Mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Gereja dipanggil untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua insan. Tuhan mau kita menunjukkan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Hal yang ketiga, kuasa dari Tuhan Yesus seperti apa yang harus ditunjukkan oleh gereja. Alkitab tadi di dalam perintah Tuhan Yesus, Tuhan sudah bilang dengan jelas, yaitu pergi, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usir setan-setan. Adalah amanat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk gereja lakukan ini. Kepada setiap pribadi orang percaya untuk kita melakukannya. Yang keempat, mengapa? Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus mendekati para muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sehingga kepada orang percaya Allah sudah memberi, Tuhan Yesus sudah memberi tugas ini. Tuhan Yesus memberi tugas ini karena kepada Tuhan Yesus telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus telah menyertai, Tuhan Yesus telah menetapkan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kalimat ini adalah ketetapan Tuhan Yesus bagi semua orang percaya. Dimanapun orang percaya pergi dan hidup, dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Gereja kini disertai dengan tanda-tanda ini. Allah sudah menetapkannya. Markus 16 ayat 17 dan 18 mengatakannya. Yang kelima, yang keenam, fakta kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Fakta
dari apa yang diucapkan Tuhan Yesus tadi? Apakah pernah terjadi atau itu hanyalah isapan jempol belaka? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah dari para rasul, kisah Petrus, kisah Paulus, dan kisah para penginjil di awal pelayanan di tanah Papua. Kalau kita pernah dengar, itu sebenarnya luar biasa. Di dalam kisah Petrus, itu ada di kisah para rasul pasal yang keempat dan yang kelima. Pada waktu itu orang-orang percaya mendengar bahwa Petrus akan melintasi jalan, dan begitu umat tahu bahwa Petrus melintasi jalan itu, mereka membawa orang-orang yang sakit, mereka membawa orang-orang yang kerasukan setan, dan mereka menaruh di pinggir jalan, berlawanan dengan arah sinar matahari. Pikiran mereka berpikir bahwa cukup saja kena bayangan dari Petrus, maka mereka pasti sembuh. Lalu mereka lakukan itu, dan ketika Petrus melewati jalan, benar bayang-bayang Petrus itu mengenai orang sakit. Satu saja kena, dan itu tertransfer langsung ke orang yang lainnya yang ada di sekitarnya, sehingga semua orang menjadi sembuh. Orang yang kerasukan setan terlepas dari setan, menjadi pulih. Lalu kisah daripada Paulus yang terdapat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-27. Itu di mana Rasul Paulus sudah meninggalkan kota ketika dia memberitakan Injil di sana. Dia meninggalkan misalnya kain atau apapun yang ditinggalkan. Sapu tangan pun yang ditinggalkan Paulus di sana. Ternyata orang percaya ambil sapu tangan itu dan menaruhnya di atas tubuh orang yang sakit. Dan orang-orang yang sakit itu menjadi sembuh. Roh jahat yang menghinggapi orang itu pun pergi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu kisah awal dari pemberitaan Injil, di mana para murid Tuhan Yesus, rasul-rasul ini menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang diberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kuasa seperti ini itu bagi mereka saja? Tidak, saudara. Ketika Injil ini diberitakan di tanah Papua, kuasa dan kasih yang sama dari Tuhan mengalir. Waktu Ias Keine melayani di Wondama, terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Mereka terbagi dua. Ada yang tetap percaya kepada ajaran tradisional, ada yang percaya kepada ajaran yang baru, yaitu Injil Kristus yang dibawa oleh Otto dan Geisler dan dilanjutkan oleh Ias Keine. Apa yang dilakukan di sana? Pada waktu itu, saudara, kepala suku mereka datang berbicara kepada pendeta. Kepala suku ini mengatakan tidak baik kalau masyarakat ini hidup dalam perpecahan. Ada dua kubu besar. Karena itu mereka sepakat untuk satukan. Kesepakatan itu mereka lakukan dan akhirnya mereka buktikan. Mereka buktikan besok paginya mereka sepakat, mereka berusaha untuk menghidupkan ikan cekalang yang sudah diasar. Pada jam 9 pagi tepat di depan semua orang Wondama pada waktu itu, Ias Keine minta kepala suku
untuk menghidupkan ikan asar yang sudah dimasukkan dalam baskom yang besar dengan air laut di hadapan para tokoh dan masyarakat Wondama pada waktu itu. Mereka coba, beliau ini, kepala suku ini coba berdoa sampai jam 2 lewat. Akhirnya dia menyerah dan dia bilang sama pendeta ISK ini, kamu yang berdoa. Kalau ikan ini kamu hidupkan, saya akan ikut kamu dengan masyarakat saya. Ikut kamu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya ISK ini berdoa, minta kepada Allah, dan di depan mata semua umat, mereka mulai melihat ikan cekalang ini mulai berubah warnanya. Yang tadi ikan asar itu mulai menjadi ikan yang segar. Lalu ekornya mulai goyang, terus mulai hidup di depan mata mereka. Dan akhirnya apa yang jadi? Dia hidup dan bermain di dalam baskom besar itu. Lalu ISK ini minta kepada kepala suku, silakan ambil ikan ini dan taruh di pinggir pantai. Lalu orang ini takut, sehingga ISK ini minta pengikutnya yang mengambil ikan itu dari baskom dan taruh di pinggir pantai. Nah, begitu taruh di air di tepi pantai itu, dan dia mulai melompat-lompat, lari ke sana kemari sampai sejumlah besar ikan lagi datang jemput dia bersama dan mereka ke laut. Akhirnya sejak saat itu, saudara, orang Wondama memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal seperti ini, apakah hanya misionaris saja yang dapat melakukan? Atau kuasa Tuhan seperti ini? Ini hanya dapat menyertai orang bule saja, misionaris saja? Tidak, saudara. Dalam kisah pelayanan, penginjilan para hamba-hamba Tuhan pribumi tanah Papua, Allah dengan kuasanya yang luar biasa menyertai mereka. Contohnya, Bapak Rumbiak yang pertama kali menginjili daerah Ayamaru, ketika dia menyampaikan firman Tuhan di sana, orang Ayamaru pada awalnya menolak dan mereka hendak membunuh dia. Mereka sudah mengurung dia dari segala arah dan beliau sudah terpojok di danau, di tepi danau Ayamaru. Dia mulai undur, dia kaget karena ternyata kakinya tidak tenggelam dalam air, tetapi kakinya ada di atas air. Dan di depan mata orang Ayamaru yang telah mengurung dia, hendak membunuh dia, Bapak Pendeta Rumbiak ini berjalan melewati, berjalan di atas air danau itu, menyeberang sampai ke seberang. Saudara, sejak saat itu orang Ayamaru meninggalkan agama tradisionalnya, kepercayaan lamanya, animismenya, leluhurnya, dan mereka kembali percaya kepada Injil yang dibawa oleh Bapak Pendeta Rumbiak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang pernah gagal di danau Tiberias, apa yang pernah gagal di sana, di mana Rasul Petrus gagal sampai kepada Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini di danau Ayamaru, Bapak Pendeta Rumbiak ini berhasil jalan sampai ke sebelah. Bukankah ini kuasa yang hebat yang menyertai orang Papua ketika orang Papua mulai menerima Injil? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu saja, tetapi Pendeta Yosia Tebai ketika diutus memberitakan Injil ke daerah Siriwo, tokoh gereja Kingmi ini juga mengalami hal yang hebat. Bukan Yosua saja yang pernah menghentikan, membela
sungai Yordan dan orang Israel jalan di atasnya. Tapi Yosia Tebai, Bapak Pendeta Yosia Tebai, ketika memberitakan Injil ke daerah Siriwo, dengan sungai yang posisinya terjal, sangat terjal dan sangat deras. Pada malamnya hujan sudah luar biasa. Orang-orang yang sudah dari seberang datang jemput tidak bisa datang oleh karena sungai itu menghalangi. Tapi Bapak Yosia Tebai mengambil kayu dan melemparkannya ke sungai itu. Dan dia bilang, Tuhan, jika ada satu orang saja yang nanti selamat di sebelah menerima Injil, Tuhan lakukan mujizat supaya saya tiba di sebelah. Begitu Bapak Pendeta Yosia Tebai lempar kayu itu di atas sungai Siriwo, apa yang terjadi saudara? Sungai itu terbelah jadi dua. Sungai terbelah jadi dua dan orang yang datang jemput beliau dari sebelah gemetar dan pergi beritahu kepada orang-orang di kampungnya. Sedangkan bujangnya yang menyertai beliau bersama terheran-heran. Mereka menyeberangi sungai itu di atas tanah kering, di atas batu-batu kering yang sudah tidak berair lagi. Begitu mereka sudah sampai di seberang, barulah sungai kembali mengalir seperti biasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini mujizat yang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan melalui pelayanan Bapak Pendeta Yosia Tebai, tokoh gereja Kingmi, salah satu pendiri gereja Kingmi Tanah Papua. Lalu yang berikut, apakah Yosia Tebai saja, Pendeta Yosia Tebai saja? Tidak saudara, tokoh gereja Kingmi Bumi Amungsa, Pendeta Ishak Onoame juga mengalami hal yang sama. Ketika dia menginjili ke daerah Kaimana, pada waktu itu ada satu keluarga yang dia harus kunjungi untuk dia layani. Tetapi saudara, banjir juga yang menghalangi. Ada sebuah sungai besar dan sungai itu banyak buayanya. Dia tidak tahu harus menyeberang bagaimana. Di tepi sungai itu beliau mulai berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau mereka keluarga itu juga selamat dan ada keluarga lain juga akan selamat, bawa saya ke sana dengan caramu. Dan begitu dia bilang amin, akhirnya dia kaget karena dia temukan dirinya sudah tiba di sebelah. Akhirnya mereka diselamatkan. Bapak Yosia Tebai dalam penginjilannya menyampaikan firman Tuhan di Siriwo. Sejak saat itu orang Siriwo selamat. Bapak Onoame yang menyampaikan Injil di Kaimana, itu satu keluarga selamat dan akhirnya ada beberapa keluarga lain juga menjadi selamat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keenam, mengapa mereka bisa mengalami hal hebat seperti ini? Mereka mengalami hal-hal hebat seperti ini. Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam pelayanan orang-orang ini. Ini oleh karena mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Lalu umat Tuhan juga hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Para pemberita Injil ini hanya memberitakan Tuhan Yesus saja. Tidak pernah memberitakan mengenai leluhur. Tidak pernah memberitakan tentang kebudayaan, ajaran-ajaran dalam kebudayaan. Mengajarkan tentang kerjasama alam dengan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Tidak pernah. Injil murni yang disampaikan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati,
Yesus yang sudah mati oleh karena dosa dan pemberontakan manusia, dan Yesus yang sudah dibangkitkan untuk pembenaran manusia. Injil ini adalah Injil Allah yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh ini. Mereka tidak sampaikan Injil kebudayaan atau Injil yang diatur-atur. Mereka memberitakan Injil hanya untuk kepentingan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Mereka memberitakan Injil hanya dengan tujuan untuk kebahagiaan dan keselamatan daripada umat yang diinjili. Mereka tidak pernah mengambil keuntungan daripada umat yang diinjili. Mereka tidak pernah merasa berjasa dalam memberitakan Injil kepada umat Tuhan. Mereka fokus hanya sampaikan Injil karena kasih Kristus yang mereka miliki di dalam hati mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keenam, bagaimana dengan kita di tengah penderitaan, derai air mata dan darah, serta kelaparan dan kematian akibat rekayasa iblis dalam kekacauan di tanah Papua saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus kembali kepada awal mula kita ditemukan oleh Injil. Injil yang dibawa oleh Otto dan Geisler, Injil yang dibawa oleh pendeta Walter Post, Michelson, dan Deiber. Mereka membawa Injil itu. Kemudian Injil itu disambut oleh tokoh-tokoh Papua, orang-orang yang menerima Injil. Di dalam gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, di sana ada pendeta Yosia Tebai, salah satu tokoh yang menerima Injil. Ini sama dengan Rasul Paulus. Kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai mereka. Itu sama dengan Rasul Paulus, sama dengan Petrus. Injil yang mereka terima adalah Injil yang sama. Injil yang dibawa oleh pendeta Walter Post dan Deiber. Ketika mereka memberitakan Injil, maka kasih dan kuasa Tuhan mengalir kepada umat yang disampaikan. Karena itu saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita kembali. Mari kita cek iman kita masing-masing. Apakah pengajaran kita masih sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan, oleh pendeta Walter Post, yang terdapat di dalam Injil 4 berganda, dasar yang teguh. Kita harus ngecek itu kembali. Atau apakah kita sudah menambahkan leluhur, alam, segala macam bekerja? Atau mungkin kita sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya, kembali cek hati kita masing-masing. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Injil Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Kita harus kembali kepada Injil Yesus Kristus. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah sampaikan kasih Tuhan Yesus Kristus yang abadi, yang cuma-cuma kepada semua orang tanpa memandang bulu, sesuai Alkitab saja dan dogma yang sudah ada di dalam gereja kita. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita membaca Injil 4 berganda? Sudahkah kita membaca dan merenungkan dengan baik dasar yang teguh? Ataukah kita mengesampingkan itu semuanya
lalu kita bikin dan bangun teologi sendiri berdasarkan perasaan, pikiran, khayalan, mimpi kita, lalu sampaikan itu kepada umat. Jika demikian, saudara, maka kita adalah perusak, pembunuh yang pertama. Karena ketika iman orang tidak bersandar di atas Injil Kristus, kita lakukan itu karena khotbah kita, karena penyampaian kita, maka kita sudah membunuh. Ketika iman sudah hancur, maka kehancuran di bidang jasmani itu langsung berjalan. Injil itu elok, Injil itu heran, Injil itu kuat. Ketika jiwa yang berduka mendengarnya, Injil merubah duka cita itu menjadi tari-tarian. Injil merubah tangisan menjadi puji-pujian, menjadi lagu. Apakah hari ini dalam setiap pemberitaan Injil kita di atas mimbar Tuhan selalu merubah orang yang mendengar penyampaian kita, yang sedang menangis itu langsung mulai menyanyi, yang sedang berduka tadi itu langsung mulai menari? Ataukah khotbah kita sudah menambah, menindas mereka, bahkan mematikan umat Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di HUT yang ke-61 Gereja Kingmi Sinode Papua ini, pertanyaan yang harus kita tanya adalah, Injil apa yang sedang saya pegang? Dan Injil apa yang sedang saya sampaikan di mimbar Tuhan? Kalau itu Injil Allah, maka Injil Allah akan melaksanakan kebenaran Injil ini di dalam jiwa-jiwa yang tertawan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya telah diutus Tuhan untuk menyampaikan Injil, menyembuhkan orang, melepaskan orang dari kuat-kuat kuasa roh jahat yang mengikat mereka. Kepada kita Tuhan bilang, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan. Kepada kita Tuhan bilang itu hari ini, saudara. Yang harus saudara dan saya lakukan, mari kita melakukannya. Karena di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, Tuhan Yesus sudah mendapat kuasa dari sorga. Dan kuasa itu menurut Markus 16 ayat 17 dengan 18, Tuhan Yesus sudah menetapkan kuasa itu menyertai kita. Mari kita ambil langkah kita. Ketika engkau dengan saya sudah percaya Tuhan Yesus, kita hadapi situasi, fakta, kenyataan hidup yang ada, mari kita katakan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Maksudnya bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang bilang di dalam Alkitab. Sehingga hari ini yang saya lakukan adalah melaksanakan firman-Nya. Karena Tuhan sendiri bilang firman ini menyertai saya. Jadi kita ambil langkah iman untuk menjawab masalah yang dialami oleh umat Tuhan di tanah ini. Ketika kita mengambil langkah iman bahwa Tuhan Yesus sudah menetapkan dan saya tinggal jalani saja, maka tanda-tanda ini menyertai engkau dengan saya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk melawat umat Tuhan
di tanah ini. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat merayakan HUT Gereja Kingmi Sinode Tanah Papua yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Injil-Mu abadi. Kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Bahkan kuasa-Mu itu sedang menyertai kami. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan beri keberanian untuk menerima ketetapan-Mu. Karena Engkau sudah menetapkan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Setiap kami yang percaya, tanda-tanda ini sudah menyertai kami. Beri keberanian kepada setiap pendengar untuk ambil langkah iman berdasarkan firman-Mu sendiri, Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap pribadi. Tangan hamba sudah terulur. Tapi bukan tangan hamba, tapi tangan-Mu Tuhan Yesus yang terulur. Bagi setiap saudara, teguhkan hatimu. Bangkitkan semangat-mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan sudah kasih kuasa ini. Kuasa ini sedang menyertai. Mari pergunakan kuasa ini. Jangan katakan saya belum punya kuasa. Firman Tuhan tadi menjelaskan ini untuk orang percaya. Dan bagi setiap orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya, kuasa ini sudah menyertai. Teguhkan hati. Mari ulurkan tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semuanya. Tangan hamba-Mu sudah terulur. Tapi bukan tangan hamba-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan Yesus sendiri yang terulur. Kepada setiap pribadi yang mengikuti siaran ini. Dan menerima kebenaran ini. Biar Tuhan Engkau menguatkan mereka untuk menerima dan melakukannya. Menunjukkan kuasa Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Sehingga kasih dan kuasa Tuhan ini melawat semua orang yang lagi menderita, yang lagi menangis, yang lagi berduka. Sehingga Tuhan Yesus yang menangis menjadi bersukacita, bernyanyi kembali. Yang lagi berduka kembali menari oleh karena kehadiran-Mu Tuhan. Melalui iman anak-anak Tuhan di dalam hidup dan pelayanan mereka. Di dalam hidup dan pelayanan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Engkau yang mungkin sudah percaya kepada hal yang lain. Hari ini mari percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau menyertai saya. Karena Engkau mengasihi saya. Engkau sudah mati, gantikan saya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah membayar utang dosa saya. Sehingga mulai hari ini saya selamat. Terima kasih karena oleh darah-Mu Engkau sudah menghapuskan semua dosa saya. Saya selamat mulai detik ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Semua yang sedang sakit hari ini, ulurkan tangan-Mu. Kau yang sedang berpikir masalahmu, ulurkan tangan-Mu dan percaya. Firman Tuhan tadi, kuasa ini menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
apapun sakit penyakit yang diderita oleh umat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, musnah, lenyap, pergi dari kehidupan umat Tuhan. Segala macam kutuk yang melingkupi, semuanya sudah pergi oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Segala macam intimidasi, rekayasa yang berjalan di tanah Papua, di lingkungan gereja Kingmi, dan di rumah-rumah anak-anak Tuhan di seluruh tanah Papua dari ujung sampai ujung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua rekayasa jahat iblis kami batalkan dan musnahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bulan Paskah ini kami akan merayakan kematian dan kebangkitan-Mu. Dalam kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah membuat iblis dengan para pengikutnya menjadi tontonan umum dalam kemenangan-Mu bagi mereka. Maka iblis dengan anak buahnya, roh jahat, bentuk apapun yang diatur melalui manusia kerjasama dengan setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah batal semuanya, sudah musnah semuanya, hancur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diganggu oleh roh jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tubuh anak-anak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula semua yang lemah menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan. Engkau sudah melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap pegang Tuhan Yesus, karena firman ini benar adanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Adalah jaminan dari Tuhan langsung kepada engkau dengan saya. Tetap semangat, apapun masalah, kembali kepada Alkitab. Jangan cari status orang di WA, status orang di IG, atau apapun. Kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.